Halo teman-teman, kok saya kayak yang nggak mandi gini ya? Padahal udah mandi. Oke, langsung aja teman-teman. Kali ini saya mau jawabin beberapa pertanyaan yang sering ditanyain sama followers Jagologi. Bang, komik lokal apa yang wajib banget dibaca buat pemula? Oke, buat pemula. Mungkin kamu baru mau masuk ke dunia komik lokal gitu ya. Saya saranin sih baca komik yang udah tamat ya, teman-teman. Kalau mau series, baca yang udah tamat. Kalau mau one shot, bolehlah, itu mah bebas, terserah kamu aja genrenya apa. Kayaknya kalau kamu mau baca series, saya saranin kamu baca The Grand Legend Ramayana, Godam Putih Hitam, Sayuti Koboi Betawi, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Pokoknya yang tamat dulu aja karena biar puas. Karena ada beberapa yang nggak tamat gitu. Kadang-kadang buat pemula itu jadi bikin patah hati gitu. Kadang-kadang udah suka sama ceritanya tapi ya lanjutannya nggak ada. Makanya buat yang pemula baca yang udah tamat dulu ya. 3 itu dulu aja deh saya saranin ya. Kalau suka genre horror, ada nggak komik lokal yang seramnya dapat banget? Komik lokal horror yang seramnya dapat banget. Jujur kalau ini agak susah buat jawabnya, teman-teman. Saya agak pemberani sebenarnya, jadi sulit buat bikin saya takut, anjay, sombong ya. Tapi ya benar, teman-teman. Tapi kalau yang seramnya dapat banget menurut saya salah satunya itu adalah komik Iman dan Hantu di Tengah Hari. Itu komik lokal yang nggak ngejual jump scare, tapi kayak kita dibikin bingung sama ini situasi mistis apa sih, kayak gitu. Atau Odd Moon juga boleh tuh, tapi itu lebih ke apa ya, lebih ke Lovecraftian horror gitu. Selain itu Saibul Hikayat itu bagus juga teman-teman. Kalau seramnya buat Sahibul Hikayat mungkin nggak begitu seram gitu ya, tapi konsepnya itu bagus banget. Lanjut, komik lokal favoritmu pribadi apa sih? Ya, ini sering banget ditanya ini. Komik lokal favorit saya sebenarnya Si Buta dari Gua Hantu, itu nomor 1. Kalau ada yang nanya komik lokal favorit saya apa, Si Buta dari Gua Hantu ya. Itu yang Mata Malaikat, Sapu Jagat, Raja Mandala itu the best banget. Secara gambar, cerita, speechless saya. Itu paling bagus. Terus gimana sih cara komikus bikin komik dari nol? Nah kalau ini saya nggak tahu sejujurnya ya teman-teman, karena saya bukan komikus. Tapi beberapa kali saya ngobrol sama komikus ya, karena sering ada sesi lab bareng komikus. Biasanya komikus bikin ide, setelah ide dia riset dulu. Setelah riset dia baru kembangin itu sebagai sebuah cerita, barulah gambar gitu. Kayak gitu biasanya, kurang lebih jawabannya ya. Mungkin cara masing-masing komikus bakalan beda ya. Ada yang katanya emang mulainya dari gambar dulu, ada juga yang mulainya dari cerita dulu. Tapi pada akhirnya itu bakalan jadi sebuah komik. Untuk standarnya saya nggak tahu ya teman-teman. Oh ini nyambung ya. Biasanya komikus dapat inspirasi cerita dari mana? Saya pernah jadi MC di acaranya Gramedia. Waktu itu bintang tamunya Ahmad Fadli yang bikin Jasa. Dia itu cukup unik. Dia pernah beli sate, terus ada anak yang pakai baju Avengers gitu ya, sama ada kucing gitu. Ide bisa muncul dari sana, ternyata ya teman-teman. Nah itu ide yang ketika ia bikin apa ya? Bikin kancil kalau nggak salah ya, bikin kancil dari temuan dia jajan sate gitu. Jadi sebenarnya inspirasi cerita tuh bisa datang dari mana aja ya teman-teman. Ada susah nggak bikin komik terus publish sendiri? Sekali lagi saya nggak tahu ya karena bukan komikus. Tapi kalau saya lihat dari kebiasaan teman-teman komikus, itu memang ada tantangannya sendiri. Apalagi indie gitu ya, publish sendiri. Tantangannya itu ada di nyari percetakan yang sesuai budget gitu kan. Terus si komiknya harus
habis gitu ya, supaya bisa balik modal. Terus event komik di kita juga kan jaraknya jauhan tuh, Peskom di Bandung, Komipa di Jogja, Komifuo di Tangerang gitu ya, dan lain-lain. Itu kan bakalan makan biaya akomodasi kan ya. Terus tantangan yang lainnya adalah penikmatnya juga sebetulnya masih cukup dikit ya, walaupun sekarang udah berkembang pesat. Jadi itu masih salah satu tantangan buat komikus yang publish komiknya secara indie ya teman-teman. Komik lokal sekarang bisa dibaca di platform apa aja. Oke. Kalau digital itu tentu ada di Webtoon ya, Webtoon. Ada juga yang publishnya di Karya Karsa. Ada juga yang di Wibuverse ya. Ada juga di apa itu namanya, 24 komik ya teman-teman. Itu yang sebelumnya komik.id, sekarang jadi 24 komik. Sama satu lagi tuh ada juga di Traktil ya teman-teman. Kalau buat cetak ya ada yang di Gramedia, ada yang self publish juga. Jadi biasanya dijualnya di event-event atau mail order ya. Oke, gimana cara beli komik cetak lokal biar dukung komikusnya langsung? Sesimpel beli aja karyanya sih teman-teman. Beli aja gitu kalau misalnya pengen dukung komikusnya secara langsung. Beli karyanya, teman-teman bisa DM aja. Mas, ini stoknya ada kah gitu. Terus silakan dibeli aja. Itu juga udah mendukung kok buat kita yang masyarakat gitu ya, fans komik lokal. Bentuk dukungannya apalagi sih kalau bukan beli gitu ya. Atau kamu mau jadi reviewer komik lokal kayak Jagologi. Saya juga bikin Jagologi dalam rangka buat ngedukung industri komik sebetulnya. Sebenarnya pasar komik lokal sekarang berkembang nggak sih? Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, mungkin 2 tahun sebelumnya, saya rasa sih udah berkembang ya teman-teman. Tahun kemarin dan tahun sekarang banyak judul baru. Enggak sih, maksudnya tahun sekarang ya, tahun sekarang di Peskom, dan saya lihat di Komipa sekarang banyak judul yang baru gitu ya. Itu bisa jadi menandakan excitednya komik lokal ada di pasar gitu ya. Dan sering juga banyak yang sold out teman-teman. Jadi kalau ditanya apakah pasar komik lokal sekarang berkembang, saya nggak tahu pasti karena nggak megang data secara angkanya gitu. Cuman kalau lihat secara observasi, secara langsung gitu ya, lihat di lapangan, kayaknya sih berkembang ya teman-teman. Kalau disuruh pilih, lebih suka baca komik cetak atau digital? Kalau saya lebih suka baca komik cetak. Alasannya karena ya tiap hari saya kerja kan pakai laptop ya, terus lihat monitor gitu. Habis itu ngedit video, lihat monitor juga gitu ya. Bayangin kalau saya baca komik digital juga, mata saya udah bangkit saringannya teman-teman ya. Jadi saya lebih suka baca komik fisik, selain karena ya supaya mata saya bisa istirahat gitu ya. Dan ada sensasi yang nggak bisa kita rasakan di komik digital. Kayak tahu kan buku baru ya, kalau dibuka wanginya gitu kan, baunya tuh khas banget. Terus kayak ada sentuhan kalau buka kertas tuh kayak srek gitu kan. Itu syahdunya, apalagi sambil ngopi ya teman-teman. Bang, gimana caranya biar konsisten baca komik lokal terus? Saya mengerti perasaan kamu nih. Sebetulnya gak usah konsisten sih, jangan dipaksain gitu ya. Baca aja kalau kamu mau. Kalau dipaksain nggak benar juga. Ceritanya gak akan masuk ke kamu ya. Mending ya seminatnya aja kamu baca komik lokal. Tapi kalau mau konsisten,
sesimpel ya sisihkan waktu aja sih. Sisihkan waktu, entah itu mau sebulan sekali, 2 bulan sekali juga boleh, 3 bulan sekali juga boleh. Tapi ya sisihkan waktu gitu, atau jadwalin aja. Masalahnya, kalau buat saya pribadi, saya juga pernah merasakan kayak kamu. Saya pernah merasakan gak punya duit gitu ya. Lagi seneng-senengnya baca komik lokal gitu kan. Pas mau baca gak ada duit itu kan waktu jadi mahasiswa gitu kan. Aduh gitu kan. Kan gak enak ya. Kalau dipikirin bakalan stres. Udah, nikmatin aja teman-teman. Kalau ada rezekinya beli, baca, nikmati gitu. Jagologi bakal buka booth lagi nggak di event komik berikutnya? Event komik berikutnya. Kalau diizinin sama Peskom, boleh juga sih. Karena buka booth tuh kan ada persyaratannya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya lolos di Peskom ya kayaknya buka lagi di Peskom. Semoga nanti ada gebrakan baru ya. Saya ada rencana nih teman-teman, tapi sayangnya terhalang sama kesibukan pekerjaan, jadi sering saya tinggalkan. Udah saya susun rencana, cuman ya namanya juga manusia, nggak bisa menentukan seenaknya ya. Jadi saya lagi terkendala ini. Belum tahu apakah gebrakan ini bisa dibawa ke Peskom atau enggak gitu ya. Ya, nanti coba saya usahain aja ya. Kalau ada gacha gratis di event, kira-kira hadiahnya apaan, Bang? Oh, ya. Paling komik, merchandise itu ya. Belum tahu sih ya. Kalau di Peskom kemarin pas buka booth ada komiknya. Komik berapa ya kemarin? Bawa 9 komik gitu ya, saya lupa. Komik-komik baru semua itu ya, teman-teman, bukan pre-love yang dari sini. Terus ada merch gitu, ada stiker pack, ada pematas buku, ada keychain. Semoga nanti bisa nambah ya kalau misalnya bikin gacha lagi. Terakhir, kapan ada giveaway komik lokal lagi? Ya, saya sebenarnya pengen ya bikin banyak giveaway teman-teman. Cuma ya itu tidak ada anggaran ya teman-teman buat bikin giveaway. Jujur saya lagi ngirit juga. Mungkin kalau ada sponsor boleh silahkan DM Jagologi. Assalamualaikum sponsor. Ya, jadi kalau ditanya kapan ada giveaway komik lokal lagi, doain aja. Semoga rezekinya ada. Nah itu teman-teman beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan sama followers Jagologi di Instagram ya terutama. Semoga terjawab. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan mungkin bisa ke DM atau komen di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe karena YouTube saya sepi banget ini ya teman-teman. Share juga biar teman kamu subscribe juga. Dadah.